Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-mauta sababan lil akhirah wa ja'ala al-ibadata sababan lin najah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Ila akhiril ayat. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, malam ini kita sudah masuk bulan malam yang kelima Ramadan syahrul mubarak, bulan fihi lailatun khairun min seorang murid Imam Malik namanya Yahya bin Yahya Al-Laisi. Beliau itu masuk dalam Masjid Madinah belajar pada Imam Malik, dan banyak sekali jamaah yang ikut belajar. Tiba-tiba ada orang yang membawa gajah di luar masjid, sehingga ada yang sorak. Ya, semua jamaah dalam masjid bangun lari semua, karena luar semua Imam Malik hanya berdua. Ya, bin tidak tengok gajah. Saya walaupun saya tidak pernah lihat gajah, karena saya kepingin mau belajar sama Imam Malik, mau melihat bagaimana pelajaran Imam Malik, maka saya tidak ada urusan dengan gajah. Di sini menjadi satu pelajaran bagi kita. Fadl kelebihan kuasa berkah. Bulan Ramadan itu ditutup pintu neraka. Bulan Ramadan itu dibelenggu syayatin, iblis. Bulan Ramadan itu dibuka pintu surga. Artinya dalam bulan Ramadan terkumpul kebaikan dari mulai keluar fajar sampai keluar fajar kembali.
keluar fajar kita sudah mulai puasa. Itu siang-siang puasa, hari-hari puasa itu dari keluar fajar sudah mulai ada kebaikan-kebaikan. Baik baca Al-Quran, sedekah, salat duha, bersedekah, membantu orang-orang fakir, bersilaturahmi, berbuat baik kepada dua orang tua. Seluruh amal kebaikan yang dikerjakan dalam bulan Ramadan dilipat ganda oleh Allah sampai 70 kali lipat. Malam sejak setelah habis buka puasa itu sampai sahur, malam-malam Ramadan itu diberikan banyak kebaikan oleh Allah. Tiap malam tidak sunyi daripada pemerdekaan Allah terhadap orang-orang yang sudah sepatutnya masuk neraka, dari api neraka dimerdekakan. Oleh karena itu 24 jam Ramadan itu tidak ada yang tidak baik. Maka tidak sepatutnya sebagai umat Muhammad yang kepingin mengumpulkan amal ibadah sebanyak-banyaknya melalaikan diri dengan gajah-gajah yang beda model saat sekarang. Ada kafe, ada film, ada sinetron, ada papan catur, dan lelom lain-lain, main drum, main bete, main cabang, nyan ban Bandung, gajah-gajah yang membuat kita lari dari tempat kebaikan untuk melihat sesuatu yang tidak ada bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mati sebab untuk sampai kita ke akhirat. Bagaimana cara sampai kita kepada Allah, sampai kita kepada akhirat? Gak ada cara kecuali mati. Jadi menyatanya otan yang merumpok dengan Rasulullah, misalnya otan yang merumpok dengan gure, busi itu yang paling sayang. Caranya bagaimana? Mati dulu. Mati baru merumpok ngaurunya, baru merumpok dengan Nabi, baru merumpok dengan sahabat, baru merumpok dengan Allah. Itu untuk sampai ke akhirat. Untuk sampai ke surga, wa ja'alal ibadata sababan lin najah. Pas hari akhir. Ya, amal. Maka hati-hati, nafsu ini lebih pandai dia mengelabui kita, karena kata Allah, innan nafsala ammaratum bisu. Nafsu itu dia sungguh memerintahkan berbuat jahat. Jadi tidak ada nafsu berbuat baik, tidak ada ajakan nafsu berbuat baik, tidak ada. Nafsunya utama tujuh. Itu nafsu, bukan dorongan iman. Maka Imam Ghazali memberikan satu kiat dalam kita beramal. Ketika kita mau beramal, tanya dulu sama Al-Quran, sama hadis, boleh atau tidak. Kalau kita pandai Al-Quran, pandai hadis. Kalau tidak pandai,
Hana tatoh jauh hukum, tanya pada ulama. Fas'alu ahla zikri, tanya pada ulama. Kiban mupum ayatnya, kiban mupum hadisnya, mangat lu doa amal. Kalau tidak ada ulama, sementara pekerjaan itu pekerjaan baik, sama siapa kita tanya? Tanya sama nafsu. Katim bubut Tuhan. Kalau nafsu mengatakan oke, menunjukkan perbuatan itu tidak baik. Kalau nafsu mengatakan alah nyanjut hingga tak kerja, nah orang lain yang demikian, itu tanda perbuatan itu baik. Itu kiat ulama yang halus perasaannya. Satu ketika ada pengumuman mendaftarkan diri menjadi relawan perang Sabil, sehingga nafsunya memerintahkan, ayo daftarkan diri untuk calon relawan perang Sabil. Daftar lagi, mangat merumpok syahid. Karena dia halus perasaan, dia berpikir, apa benar ini? Kok nafsu mengajak saya berperang Sabil? Sementara Allah mengatakan innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu sungguh dia memerintah yang jahat. Kok ini tiba-tiba mengajak perang? Lain tak perintah nafsu royong antum merokot. Akhirnya dia mohon pada Allah, ya Allah nabihni, ya Allah nabi petunjuk, ya Allah nupurnolon puakaya betul yang pokok. Akhirnya Allah memberitahu dengan cara Allah sendiri, yang dia baru dapat jawaban. Rupanya nafsu ingin dia ikut perang, setelah dia mati akan ditulis disebut salah nafsu. Ini jadi amal ibadah. Jadi taraweh nyankan iman yang jauh gedanya masjid nafsu. Baik sampai tanya telah sembahyang taraweh karena tajam bacaan imum, manga tak ikut imumnya. Yang berarti sembahyang kumangat. Inilah penipuan nafsu. Apakah ketika pulang kita punya bawa amal? Nol. Kenapa? Karena ibadah kita didorong oleh nafsu, bukan didorong oleh iman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, malam ini saya ingin sampaikan di luar daripada konteks bulan Ramadan, yaitu firman Allah dalam surah Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad.
Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam susah. Apa-apa nya saja. Pokoknya udip dalam dunia itu dalam keadaan apa-apa, yang kaya apa-apa, yang gatil belum. Hana mutioropi yang mengaulai itu. Kalau mau hidup dunia perlu cari tenang, jangan hidup mati aja. Tidak ada ketenangan di dunia ini. Imam Ali Zainal Abidin, dia mengatakan banyak sekali orang gila di dunia ini. Kok dia cari sesuatu yang tidak hana keciptanya dia beda. Getanya oleh sahabat, apa itu yang tidak dicipta oleh Allah di dunia? Dunia. Maka orang minta buah pingan jamun yang baik ke ương cepli pajan motor mai habis dan notonoh bilang memang tidak ada. Jadi kita susah fi kabat, dalam keadaan susah bak pikir kiban cara draw abu mangat, susah bak pikir kiban cara purumoh bertenang, kiban cara anak bertenang, yang bak pikirnya lebih. Oleh yang kiban cara mati bertenang, kiban cara terus dalam kubu beraman, kiban cara terus akhirat beraman, kiban cara berterus dalam syurga, susah, terus susah. Hana yang doa lalu pada dia mengatakan ahlak tu mala lubada lethan kaku pabi pe lethan kaku korbankan harta lethan kaku pabi tenaga untuk mencari kesenangan. Ayah sabu alam yarahu ahad. Adakah dia menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang melihat perbuatan dia itu? Alam naj'al lahu ainain, bukankah kami telah menjadikan dua mata untuknya? Walisana wa syafatan, ada lidah satu. Najedain anggot apakah amal yang jalan mulus sabok mulus. Apa itu jalan yang terjal? Fakku raqabah, falaqtahamal aqabah, anak kafir anak siapa harus
oleh ya belum bicara makanannya. Tapi murah jalan makanan pada ketika apa yang berah nyopat banyak makan nyopat kut yang Aqabah, jalan yang terjal. Jadi betapa dalih alah kaum du'afanya rumah kerana program pemerintah yang tanya berkata tanya orang kaya au it'amun fi yaumin dhi kaya anaknya atau orang miskin yang perutnya sudah kosong meleket dengan bunga kenapa hidup lagi adakah yang mau membantu ini jalan terjar kata Allah summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Kemudian orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu berpesan untuk sabar di dalam berbuat baik, sabar dari maksiat, dan orang-orang yang berwasiat selalu bil marhamah, sayang ke orang Islam, bersayang ke anak Islam, bersayang ke anak-anak yatim yang putus perut anak tahu petikulah anak tahu pebet bersayangnya. Inilah orang ulaika ashabul maimanah. Hari akhirat itulah orang-orang yang berada di pihak kanan asal syurga. Nyawa yang asal syurga, nyawa yang maimanah, nyawa yang terima surat ura kiamat dengan jara unun. Jadi tidak boleh kita melepaskan diri lu ngasai drop yang penting kabere rumah mutamah tak apa. Anemi tanya mutamah li moto, mutamah li rumah. Apakah dengan itu masuk surga? Tidak. Fala qatahamal aqabah. Tidak ada orang yang mampu naik pada jalan yang terjal. Apa itu? Merdekakan budak, beri makanan orang-orang lapar, anak yatim kerabat-kerabat kita, orang miskin yang tidak punya apa-apa, bantu mereka. Inilah jalan untuk menjadi ashabul maimanah hari kiamat. Mudah-mudahan bermanfaat ceramah singkat malam ini untuk menggugah hati kita, memperhalus perasaan kita dalam ibadah puasa, sehingga kita akan timbul solidaritas terhadap sesama muslim sebagai saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.